Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa bin Al-Adawi hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah jelaskan tentang pentingnya mengajarkan anak-anak untuk meminta izin kepada orang tuanya ketika mereka ingin masuk ke kamar orang tuanya agar tidak melihat hal-hal yang tidak pantas untuk mereka lihat. Demikian juga hendaknya anak-anak dijaga dari menonton hal-hal yang bisa merusak akhlak mereka, ya, melihat adegan-adegan yang terdapat di film-film yang bisa merusak akhlak mereka, ya, yang merusak pergaulan mereka. Baik, kemudian kata beliau di sini, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Qala nuhibu bikulli abin wa bikulli ummin an yahmila risalataihima wa yuaddiya al-amanata allati akhadaha Allahu alaihima. Kita sangat mengharap, ya, kepada seluruh bapak dan seluruh ibu agar mereka benar-benar memegang risalah atau tanggung jawab keduanya dan menunaikan amanah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi ketika kita menjadi orang tua, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanggung jawab dan amanah kepada kita. Ya. Qala fi hifdzi auladihima wa banatihima. Hendaknya mereka bertanggung jawab untuk menjaga, ya, anak-anak mereka, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Fal waladus salih yanfa'ullahu bihi abawai fil hayat wa ba'dal mamat. Maka sini beliau ingatkan, ya, keberadaan anak yang saleh, dengan adanya anak yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepada orang tua dalam kehidupannya di dunia, demikian juga setelah kematiannya. Jadi masalah bagaimana kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh ini adalah masalah yang serius. Ya, kenapa kita harus melihat pergaulannya, ya, melihat siapa temannya, kemudian membatasi apa yang dia tonton. Ini tujuannya agar anak itu menjadi anak yang soleh. Kenapa? Kalau anak itu menjadi anak yang soleh, maka orang tualah yang akan pertama kali mendapatkan keuntungan. Ya, mendapatkan keberuntungan dari keberadaan anak soleh tersebut. Baik itu ketika dia hidup di dunia, ya, demikian juga ketika dia telah meninggal dunia. Anak yang soleh ini akan memberikan kemanfaatan kepada bapak dan ibunya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kata beliau, Innallaha azza wa jal la yarfa'ud darajata lil abdi as-salihi fil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, hadisnya hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Fayaqulu ya Rabbi anna li hadhihi. Maka dia mengatakan, wahai Rabbku, dari mana aku mendapatkan derajat yang tinggi ini? Jadi ada seorang hamba yang saleh ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Lalu dia bertanya, dari mana saya dapatkan kedudukan ini? Fayaqulu bistighfari waladika lak. Engkau mendapatkan
kedudukan yang tinggi ini dengan istighfar, ya, istighfar yang dipanjatkan oleh anakmu untuk dirimu. Lihat bagaimana anak yang saleh, ya, dia tidak lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tuanya. Dan yang seperti ini tidak kita dapati kecuali dari anak-anak yang saleh dan salehah. Makanya penting sekali bagi kita untuk menjaga pergaulan anak-anak kita. Jangan sampai mereka jatuh kepada pergaulan yang salah, ya, kemudian cita-cita kita agar mereka menjadi anak yang soleh tidak tercapai. Qala nuhibu bikulli rajulin ghuyurin an yakuna qawaman, ya, khayyaran ala ahli baitihi wala yakun duyuthan radiyan bil fahishah, ya, awala yakun dayuthan radiyan bil fahishah mukirran lil khabathi fi baitihi. Maka kita mendorong semua, ya, seluruh laki-laki, ya, yang dia memiliki rasa kecemburuan agar dia benar-benar qawaman, ya, menjadi pemimpin yang baik terhadap keluarganya. Jangan dia menjadi dayuth. Dayuth itu adalah seorang kepala keluarga yang membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah keluarganya. Ya, anak dan istrinya dia biarkan begitu saja melakukan perbuatan maksiat. Jangan sampai, ya, Anda sebagai kepala keluarga menjadi kepala keluarga yang dayuth. Yang apa? Membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah keluarga kalian. Ya, radiyan bil fahisyah. Ya, dia ridho dengan kemungkaran, mukirrun lil khabath. Dan kemudian dia menyetujui terjadinya keburukan di rumahnya. Ya, anaknya bawa perempuan misalnya, bawa teman perempuannya, ya, kemudian berdua-duaan di rumah. Kan banyak orang tua yang seperti itu. Atau dia punya anak gadis, ya, malam-malam ada tamu yang berkunjung, dia biarkan berdua-duaan. Terutama malam minggu, ya, anaknya dibiarin, ya. Kalau nggak seperti itu nanti dibilang orang nggak laku. Ya, jadi kalau ada yang ngapel di di akhir pekan, dia biarkan. Oh, biar kelihatan kalau anak saya itu ada yang suka. Ya, maka ini adalah seorang pimpinan keluarga yang dayuth, ya, yang membiarkan kemungkaran terjadi pada anak dan istrinya. Ya. Kata beliau kemudian, istahib waladaka ila mawatin as-salah ya Abdullah wasrifhu an mawatinil fasad. Ya. Arahkanlah anakmu untuk senantiasa, ya, arahkanlah anakmu ke tempat-tempat yang baik, wahai hamba Allah, dan palingkanlah dia dari tempat-tempat yang buruk. Ya, tempat-tempat yang baik, arahkan anak-anak kita untuk ke masjid, ya, bergaul dengan orang-orang soleh. Ya, ajak dia ikut serta ke kajian-kajian. Jangan kemudian arahkan dia ke tempat-tempat yang buruk, ke game center misalnya, ya, atau main ke tempat PlayStation, atau main ke tempat-tempat yang merusak, ya, tempat-tempat yang merusak. Qala qabihun minal abawain an yasmaha libnatihima bil hadithi tawil ma'asyababi fi telefonat. Kemudian beliau mulai berbicara tentang pergaulan. Ya, anak-anak itu harus diperhatikan pergaulannya. Amat jelek, kata beliau, apabila ada dua orang tua, ini bapak dan ibu, ya, yasmaha, dia membiarkan begitu saja, ya, anak-anak perempuannya untuk ngobrol. Bil hadits tawil, ngobrol panjang lebar, ma'asyabab, dengan seorang pemuda fi telefonat, ya, di telepon. Ya, membiarkan anak-anaknya telepon-teleponan dalam waktu yang lama dengan para pemuda. Ya, bahkan kalau zaman dulu kan, mungkin zaman ketika buku ini ditulis belum ada video call, ya. Kalau sekarang video call, ya, dia biarkan anaknya video call dengan temannya. Itu hati-hati, ya, bahaya sekali, ya. Apalagi anak-anak perempuan. Perempuan itu kadang-kadang dia lemah, ya. Jika ada laki-laki yang berhasil mencuri hatinya, ya, mengutarakan atau berbicara
dengan kata-kata yang puitis kepada seorang anak wanita, ya, seorang anak gadis, maka kemudian hatinya itu merasa terketuk, ya, jatuh cinta dia. Padahal ini laki-laki buaya, ya. Kemudian dia diminta untuk melakukan apa? Coba kamu melakukan ini, kemudian direkam oleh lawan bicaranya yang pakai video call. Akhirnya apa? Terekamlah gambar yang tidak senonoh. Setelah terekam gambar yang tidak senonoh, mulai dia peras. Kamu kalau nggak lakukan ini lagi, nanti gambar yang ada saya sebarkan. Ya. Sekarang begitu, nanti namanya orang jahat, ya. Ya, dia bilang nanti, ya saya janji nanti akan dihapus. Kamu buka sedikit deh. Misalnya buka sedikit jilbabmu gitu atau apa. Kemudian direkam sama dia. Ya. Kemudian ketika minta dihapus, ya janji saya akan hapus. Ternyata nggak dihapus sama dia, malah ngancam. Nanti kalau kamu nggak melayani lagi, saya akan sebarkan video ini. Nah, ini bahaya, ya. Ini bahaya. Oleh karena itu hendaknya orang tua memperhatikan, ya, anaknya. Telepon sama siapa, video call sama siapa. Ya, merupakan satu keburukan, kata beliau, seorang ayah dan seorang ibu membiarkan begitu saja anak perempuannya untuk berbicara atau ngobrol panjang lebar dengan pemuda melalui telepon. Ma'ama yushibuhu dzalika minal khudu'i bil qaul wad-dhahik wal ibtisamat. Apalagi obrolan tersebut disertai dengan ucapan yang lemah lembut, ya. Kemudian tertawa, tersenyum, ya, seperti layaknya pasangan suami istri, ya. Padahal walaisa bainahuma, ya, sammaz zawaj, akan tetapi tidak ada sama sekali di antara mereka ikatan pernikahan, bal wala syuru'un fi zawaj, bahkan tidak ada niat sama sekali untuk menikah, ya. Maka bahaya sama sekali. Misalnya anaknya masih ABG, ya, memang masih panjang jalannya, belum ada keinginan untuk menikah. Udah mereka ngobrol panjang lebar, pacaran, ya. Tak apa yang diobrolkan. Heran saya, orang pacaran bisa lama ngobrolnya. Nanti ketika nikah nggak pernah ngobrol sama sekali, cuek-cuekan, ya. Maka ini menjadi perhatian kita semua. Hati-hati para orang tua, jangan kemudian dia mentolerir apa yang dilakukan oleh sebagian anak-anak, ya, dia telepon dengan lawan jenis dalam waktu yang lama. Qala qabihun minal abawain an yasmaha lil banati bil khuruji ma'asy syabab. Ya, la turbituhunna bihim rabitatan syar'iyyah. Amat buruk apabila ada kedua orang tua, ya, ada bapak dan ibu yang membiarkan anaknya, anak perempuannya untuk keluar, ya, bersama laki-laki. Ya. Maka teramat buruk orang tua yang membiarkan anaknya dibawa keluar bersama laki-laki. Nanti ada yang jemput ke rumah bawa motor, nanti pergi kemana, ya, jalan-jalan berdua atau ke acara apa berdua, laki-laki dan perempuan. Maka ini adalah orang tua yang buruk, yang membiarkan anak gadisnya untuk dibawa kemana-mana tanpa ikatan yang syar'i, tanpa ikatan pernikahan. Baik. Qala wa qabihun lil aba asy-syabab li aba'i syabab kadzalik an yasmahu lil abna bi mumarasatil fisq wal fahsh, ya, wal abathi bi banatil muslimin. Dan teramat buruk seorang bapak yang membiarkan anak laki-lakinya, ya, untuk melakukan perbuatan kefasikan, ya, perbuatan yang keji terhadap anak-anak perempuan kaum muslimin. Ya, itu bukan hak kamu, ya, kamu belum menikah, tidak boleh untuk kemudian, ya, berdua-duaan, ya, dengan anak gadis orang, kemudian sampai memegang tangannya, ya, berpegangan tangan, bahkan lebih daripada itu yang dilakukan oleh anak-anak sekarang. Mereka sampai melakukan hubungan suami istri, naudzubillah, ya, berzina tanpa ada ikatan suami istri. Ya, hati-hati, ya, zaman sekarang itu perzinahan itu lebih dimudahkan. Ya, sekarang ini kalau mau sewa kamar saja, ya, mudah, ya. Ada layanan hotel online, ya. Install aplikasinya, kemudian dia bisa menyewa kamar. Biasanya yang nggak pakai embel-embel syariah itu kan longgar sekali aturannya. Ada teman yang dulu sebelum ada model-model syariah itu dia punya penginapan,
kemudian disewakan harian gitu. Ya. Tapi ternyata dipakai orang untuk ngamar. Pasangan mahasiswa, mahasiswi, ya, mereka sewa sebentar untuk melakukan hubungan perzinahan. Maka ini bahaya. Ya, sekarang sudah ada syariat, sudah ada yang syariah, sehingga apa kalau misalnya ada yang ingin menginap, ya pasangan pasangan laki-laki dan perempuan, dia harus menunjukkan bukti apa, fotokopi surat nikah atau apa ya yang menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan suami istri. Nggak boleh sembarangan. Maka hati-hati, tantangan para orang tua, terutama antum yang punya anak remaja, ya, punya anak remaja, kemudian pergaulannya bebas. Wah, ini bahaya sekali. Ya, mereka bisa melakukan hubungan perzinahan. Sehingga jangan dia dibiarkan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk bebas bergaul. Ya, untuk bebas bergaul. Wa ma akbahahu min soni', maka perbuatan orang tua yang semacam ini, yang membiarkan anak laki-laki dan perempuannya berhubungan bebas seperti ini merupakan perbuatan yang buruk. Ya. Wa ma aqallaha min muru'atin wa indiami ghairah. Maka ini menunjukkan ketiadaan muru'ah. Ya, enggak menjaga rasa malu. Demikian juga ketiadaan ghairah, kecemburuan, hilang kecemburuannya. Ya, dia enggak punya rasa cemburu, anak perempuannya dibawa kemana-mana. Ya. Bal wa ma asyadda bu'dihi anisyara, dan menunjukkan jauhnya mereka dari syariat. Haitsu yasmahu al-abu li ibnatihi an tattajiba zamilan, an tastahiba zamilan min zumalaiha ila baitiha. Ya, tidak ada lagi kemuliaan, ya, tidak ada lagi kecemburuan dan jauhnya seseorang dari syariat ketika seorang bapak membiarkan anak perempuannya untuk bersama dengan teman laki-lakinya di rumahnya. Ya, bal wa tughliqu alaihimal ghuraf. Ya, bi hujjati mudzakkarati ahadihima ma'al akhar. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kata Syekh, dia mengizinkan anaknya untuk masuk dalam kamar, kemudian kamarnya dikunci, ya, bersama teman laki-lakinya, kemudian beralasan bahwa kami sedang belajar bersama. Ya, sedang belajar bareng. Nah, nggak boleh yang seperti ini. Ya, anak perempuannya bawa teman laki-laki, kemudian belajar bareng di kamar. Kamarnya dikunci. Apakah ada yang seperti ini? Ada. Orang tua yang demikian toleran, membiarkan anaknya. Ya udah, nggak apa-apa kok, kita percaya kok sama dia. Bahkan pacar dari anak perempuannya itu bebas keluar masuk. Ya, bebas keluar masuk, padahal belum diikat dengan ikatan pernikahan. Masuk ke rumah, ya, makan di ruang tamu, nanti ngobrol sama pacarnya, masuk kamar pacarnya, ya, nanti kalau pacarnya punya keperluan apa, yang laki-laki ini yang mengantar, ya, kalau pacarnya itu perempuan, yang laki-laki ini yang mengantar kemana-mana, ya, tanpa adanya ikatan pernikahan. Maka yang demikian ini menunjukkan bahwa orang tua tadi adalah orang tua yang buruk. Fahaqqan innaha diyasatun haitsu yasmahul abu libnatihi aw waladihi bihadza. Tentu ini merupakan bentuk dayus, ya. Diyasa artinya bentuk pembiaran yang tidak layak bagi seorang ayah ketika dia membiarkan anak perempuannya atau anak laki-lakinya melakukan perbuatan tercela tersebut. Ya. Hati-hati ya, tidak masuk surga. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan tidak masuk surga seorang laki-laki dayuth. Ini yang membiarkan anggota keluarganya itu melakukan kemungkaran. Ya, tidak kemudian dia mengingatkan, tidak kemudian dia melarang dari melakukan hal-hal yang tercela. Baik, ini peringatan ya, karena kita akan mengalami fase itu nanti ya. Ustaz, anak-anak masih kecil ya, sekarang kecil, nanti kan dewasa juga dia. Nanti kan dia juga akan jadi ABG, anak-anak remaja. Maka perhatikan pergaulannya, jangan sampai dia terjatuh pada pergaulan yang keliru. Ya. Qala alam ya'lam haula'il aba wal ummahat haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna syaitan thalithuhuma. Tidakkah mereka mengetahui bahwa tidakkah para bapak dan ibu itu mengetahui
Hadis Rasulullah SAW di mana Nabi mengatakan, janganlah seorang laki-laki ya menyendiri dengan seorang wanita, karena sesungguhnya syaitan adalah yang ketiganya. Ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka akan mudah terjatuh pada perbuatan yang keji. Ya, mereka telah membiarkan diri mereka diganggu oleh syaitan ya dengan berdua-duaan di dalam satu ruangan. Alam yaqra'u hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah mereka pernah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Hati-hati kalian dari masuk kepada kaum wanita. Ya. Jadi seorang laki-laki jangan kemudian dia masuk ke tempatnya para wanita. Ya. An-nisa jamak ya, masuk ke tempat wanita saja tidak boleh, apalagi sampai berdua-duaan. Hal yarda hadzal walid wa hal tarda hadhihi al-um an tusbiha al-ibnatu baina ashiyatin aw duhaha hamilan min az-zina wa dakhilatan fi adadil baghaya wal mumisat. Apakah ridha seorang bapak, apakah ridha seorang ibu kalau nanti anak perempuannya tiba-tiba hamil karena perbuatan zina? Ya, tentu tidak ridha. Nah, jangan salahkan anak kalau tiba-tiba ngomong, ya, Pak, aku hamil misalnya. Ya, anaknya padahal belum menikah, masih sekolah. Tiba-tiba sudah berbadan 2. Ya. Jangan salahkan sang anak. Ya, mungkin itu karena apa? Karena bapak dan ibunya sendiri yang tidak memperhatikan pergaulan anak-anaknya. Sehingga anak perempuannya jatuh kepada pergaulan yang keliru, lalu hamil karena pergaulan tersebut. Wadakhilatan fi adadil baghaya wal mumisat. Dan anaknya itu pun masuk ke dalam kategori wanita yang nakal, ya. Wanita nakal. Ya, nggak ada orang tua yang ridho ya. Kalau orang tuanya itu masih masih berada di atas fitrah, tidak ada orang tua yang ridho anaknya itu hamil di luar nikah. Kecuali memang orang tuanya itu sudah rusak juga ya. Sudah rusak ya. Yang penting nggak apa-apa, saya punya cucu di luar nikah. Yang penting bapaknya mau tanggung jawab misalnya. Nah, ini udah kacau ini ya, orang tua liberal. Tidak apa-apa anaknya hamil dulu. Nggak apa-apa anaknya kemudian misalnya dikuliahkan di luar negeri, kemudian tinggal bersama 11 ya sama orang asing sampai kemudian hamil. Ya. Ini namanya tanda kemajuan zaman kata orang tuanya. Ini orang tua nggak benar ya. Orang tua yang berada di atas fitrahnya, dia tidak akan ridho anaknya hamil di luar nikah. Atau wahal yardo al-walidan an yatahawwala waladuhuma min syabin salihin mustaqim ila fasikin minal fusakil majinin. Apakah ridho kedua orang tua apabila anak laki-lakinya yang dulunya dikenal sebagai anak yang saleh, yang mustaqim, ya, berubah menjadi pelaku kemaksiatan, menjadi orang fasik? Tentu tidak ada orang tua yang ridho. Ya, naudzubillah ya. Kita patut waspada ya. Kalau anak-anak kita sekarang ini saleh semuanya, masya Allah ya, membanggakan orang tuanya, ini tetap harus dijaga. Ya, betapa banyak anak-anak yang dulunya dia saleh, anak yang saleh, anak yang membanggakan orang tua, membuat bahagia orang tua, namun akibat pergaulan yang salah, maka kemudian dia pun berubah menjadi pelaku kemaksiatan. Ya, tidak lagi membuat bangga kedua orang tuanya. Ya, pergaulan harus kita perhatikan. Wa fadlan an dzalik fa hal yarda al walidani wal lil abna'i an yakunu minal mu'adzibina fid dunya wal akhirah wa fil quburi kadzalik. Dan lebih daripada itu, apakah ridho kedua orang tua anaknya itu nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat, demikian juga di alam kuburnya? Tentu kita tidak ridho. Ya, anak-anak kita diazab. Kalau kita sayang kepada anak-anak kita, maka cegahlah mereka dari pergaulan yang salah. Ya, nasihati mereka, batasi pergaulannya.
Ya, kita tentu tidak ridho anak-anak kita kemudian terjatuh pada perbuatan zina lalu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa uqubatul fahisyah syadidah, maka hukuman ya yang dijatuhkan kepada pelaku ya perbuatan keji ini adalah hukuman yang berat. Wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Ya, barang siapa yang melakukan itu, melakukan hal yang demikian, ini perbuatan keji, maka dia akan mendapatkan dosa. Qala inna furuja zina inna furuja az-zuna waz-zawani tahtariku binari kama jaa fi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tilka ru'ya allati ra'aha ya fa fiha kama fi sahih. Sesungguhnya farjinya laki-laki pezina dan wanita pezina ini akan dibakar dengan neraka. Ya, akan dibakar dengan api neraka sebagaimana yang datang dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang bermimpi. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam pernah dalam mimpinya itu ditampakkan bagaimana siksaan yang akan diterima oleh para pezina. Ya, beliau menyaksikan bahwa kemaluan dari pezina tersebut ya akan dibakar dengan api neraka, naudzubillah. Kalau kita sayang kepada anak-anak kita, maka kita harus menghindarkan mereka untuk terjatuh pada perbuatan zina. Ya, yang ini akan melahirkan siksa yang teramat dahsyat bagi para pelakunya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innahu ataniyal lailah atiyan. Ya, dalam sebuah hadis Nabi bercerita bahwa beliau didatangi oleh dua malaikat. Fantolakna fa'ataina ala mithli tanur. Maka kemudian kami pergi dan kami pun melihat sebuah tungku. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan fa'ida fihi laghatun min asfali minhum min aswat. Laghatun wa aswat. Ya, maka di dalamnya terdapat laghat. Ya, apa ini laghat? Saya lupa tadi cari. Sebentar. Ya. Terdapat ya suara yang gaduh. Ya. Terdapat kegaduhan di tempat tersebut. Qala fattala'na fihi. Ya, laghat kegaduhan. Fattala'na fihi. Faida fihi rijalun wa nisa urah. Maka kami pun di dalam tempat yang gaduh tersebut ya kami melihat rijalun wa nisaun urah, laki-laki dan wanita yang sedang telanjang. Ada laki-laki dan wanita yang telanjang. Wa idahum ya ya'tihim lahabun min asfali minhum. Maka laki-laki dan perempuan ini ya di bawah kaki-kaki mereka, di bagian bawah mereka ya bergejolaklah api yang membakar. Faida atahum dalikal lahab ya dawdawu. Qala qultu lahuma, maka ketika lahabnya itu yakni api yang membakar tersebut mendekati mereka, maka mereka pun berteriak-teriak. Qala qultu lahuma ma haula. Maka kemudian aku pun bertanya kepada dua malaikat yang membawaku, siapa mereka ini yang disiksa dengan api yang membakar sampai dari bagian bawah mereka. Kemudian disebutkanlah hadis yang kemudian kata orang tersebut atau kata kedua malaikat itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ammar rijal wan nisa al urah alladina fi mithli bina'it tanur fahumuz zunah waz zawani. Adapun laki-laki dan perempuan yang telanjang yang mereka disiksa dalam tungku yang besar tadi, maka mereka ini adalah para pezina laki-laki dan perempuan. Para pezina laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita sayang kepada anak-anak kita, ya, maka jangan biarkan mereka melakukan perbuatan zina, karena hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pezina ini adalah hukuman yang teramat berat. Waqad qala subhanahu wa ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dalam surat Al-Isra ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ya, janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan perbuatan zina. Maka hati-hati ya, ini bagi para orang tua yang anaknya sudah mulai dewasa, harus diperhatikan pergaulannya. Ya, jangan kemudian dia bergaul bebas. Ya. Dan juga kadang-kadang orang-orang non-muslim ya, menjadikan perzinahan ini sebagai jalan bagi mereka untuk memurtadkan gadis-gadis muslimah. Ya, banyak cerita ya. Gadis muslimah diajak dibaikin sama mereka ya, mereka mencurahkan segala-galanya, kemudian sampai ketika sang wanita ini sudah mulai terpengaruh, diajak untuk berzina sampai hamil. Nah, setelah hamil baru kemudian dia mengatakan kepada sang wanita, saya bersedia untuk bertanggung jawab dengan catatan kamu ikut agama saya. Ya, jadi begitu triknya mereka. Jadi dihamili dulu wanita muslimah, ya, kemudian dia baru akan bertanggung jawab kalau sang wanita muslimah ini mau mengganti agamanya. Maka sebagian orang tua karena tidak mau menanggung malu, akhirnya ya sudah dinikahkan, direlakan. Ya, saya sering ngobrol sama bapak-bapak di masjid itu. Ya, bapak-bapak di masjid itu ya, ada beberapa di antara mereka cerita. Ya, Mas, saya sedih sekali, Mas. Kenapa? Baru saja saya menghadiri undangan pernikahan. Ya, anak teman saya itu nikahnya itu pakai pemberkatan katanya. Padahal itu bapaknya dan ibunya itu sangat Islami, anggota ya pengurus organisasi ormas Islam. Ibunya itu pakai kerudungan. Ya, ibunya itu kerudungan, tapi anaknya menikah di gereja. Ya, kenapa? Karena itu tadi salah pergaulan, kemudian hamil, ya, daripada menanggung malu, akhirnya dinikahkanlah anaknya tadi dengan catatan, ya, dia pindah agama mengikuti agama suaminya. Naudzubillah. Anda bisa bayangkan, ya, hancur nggak hati seorang ayah dan seorang ibu. Ya, anaknya diberi pendidikan agama, tapi ya itu tadi ya, mungkin di kuliahan, ya, di kampus, ya, bergaul dengan bebas sampai kemudian terjadi kehamilan. Ya, lalu dia pun menikah dalam keadaan murtad, ya, pindah agama, ikut agama suaminya. Ya. Ada juga sebagian public figure yang seperti itu ya, murtad gara-gara ikut suaminya karena hamil duluan. Setelah berapa bulan, ya nggak sampai 9 bulan melahirkan. Ya. Naudzubillah, hati-hati. Qala kullu ma yuqarribu ila zina ya yujannab wa yub'ad. Maka segala perkara yang bisa mendekatkan diri kepada zina hendaknya dijauhi. Ya. Waliyahdharhu al-aba, ya, walitahdharhu al-ummahat. Waliyuhafidh al-jami' al-abna'i wal banat. Maka hendaknya ini menjadi kewaspadaan para bapak dan para ibu. Ya, segala perkara yang akan mengantarkan kepada zina ini hendaknya dijauhi. Dan hendaknya dia menjaga, ya, setiap pihak baik bapak maupun ibu menjaga anak-anaknya baik laki-laki dan perempuan. Allahumma balagtu, Allahumma fashhad. Ya Allah, ya, aku telah menyampaikan ini, ya Allah, ya, persaksikanlah aku. Yang kata Syekh ini penekanan penekanan dari Syekh ya, agar beliau kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama, ya, dari ulama kaum muslimin, beliau memiliki tanggung jawab untuk amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kita semua punya tanggung jawab. Nah, sekarang beliau bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya sudah menyampaikan kepada kaum muslimin. Saya sudah menyampaikan kepada para bapak dan para ibu agar mereka mewaspadai pergaulan anak-anak mereka. Jangan dibiarkan mereka bergaul dengan bebas. Kenapa? Karena ini bisa mengantarkan mereka pada perbuatan zina. Ya Allah, ya, persaksikanlah bahwa saya sudah menyampaikan ini kepada kaum muslimin. Ya, demikian juga kami bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ini sudah disampaikan kepada kaum muslimin. Ya. Sehingga hendaknya mereka waspada. Jangan menganggap remeh masalah pergaulan. Ya, karena bisa jadi ya mutiara hati mereka, anak-anak yang mereka idam-idamkan, ya, bisa rusak karena salah pergaulan. Karena orang tua yang tidak
tegas dalam membatasi pergaulan sang anak. Ya. Bahasa Inggrisnya you've been warned, ya. Kamu sudah diberi peringatan. Selanjutnya terserah. Baik. Ini peringatan dari Syekh rahimahullah bagi orang tua untuk membatasi pergaulan anak-anaknya. Baik. Sekarang ada permasalahan baru yang beliau angkat di sini. Ya, ini pernah ditanyakan ya dalam sesi tanya jawab. Apakah boleh anak itu tidur bersama orang tuanya? Ternyata beliau bawa dalam bagian yang khusus di sini. Ini dijawab langsung oleh Syekh ya pertanyaannya. Fahal yabitul waladu ma'a walidayhi fi ghurfati naumihima? Apakah boleh bagi seorang anak untuk tidur di kamar kedua orang tuanya? Kata beliau, fi dzalika tafsilun. Dalam permasalahan ini terdapat perincian. Fa idza kana al-waladu ghairu mumayyizin wa la ya'riful jima' wa syu'unihi wa ma yata'allaqu bihi min az-zinatil mar'ah aw min qablati zawjiha laha fala ba'sa ya bimabitin mithla hadha al-gulam ma'a walidayhi. Dalam permasalahan tidurnya anak bersama orang tua, maka ini ada perinciannya. Apabila anaknya itu belum mumayyiz, tidak tahu tentang masalah jima, tidak tahu perkara-perkara yang berkaitan dengan jima, ya, belum tahu dia mana wanita yang cantik, dan kemudian dia belum ngeh tentang cumbu rayu antara suami dan istri, maka tidak mengapa bagi dia untuk tidur bersama orang tuanya. Ya, misalnya anaknya baru umur 2 tahun, ya nggak paham ya, umur 1 tahun 2 tahun dia nggak paham ya tentang apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka kata beliau tidak mengapa dia tidur bersama orang tuanya tersebut. Amma idza kana tiflu mumayyizan wa ya'kilu walakinnahu dunal bulugh wa kana al-abu qad qada hajatahu min zaujatihi wa laysa fi naumihima ya takasyuf wa ta'arri fala ba'sa hina idin min naumihi ma'aha atau ma'ahuma. Adapun apabila anak itu sudah mumayyiz, jadi kalau masih kecil banget itu nggak jadi masalah dia tidur sama kedua orang tuanya. Tapi kalau udah agak gede dikit, ya udah agak besar sedikit, ya sudah mumayyiz, kemudian dia sudah mulai punya memori, dia bisa merekam apa yang dia lihat, ya walaupun usianya itu belum mencapai baligh, ya wa kana al-abu qad qada hajatahu min zawjihi, dan terkadang amat sedikit ya sang suami itu menunaikan hajatnya kepada istrinya, dan demikian juga ketika tidur tidak tersingkap aurat, ya tidak tersingkap aurat, maka tidak mengapa untuk tidur bersama mereka berdua. Ya, jadi kalau yang pertama anak yang kecil yang belum punya memori sama sekali, ya ini tidak mengapa. Kemudian yang kedua anak yang mumayyiz sudah punya memori, ya tapi dia belum sampai baligh, maka dilihat lagi. Kalau misalnya sang suami ini jarang sekali dia berhubungan dengan istrinya, demikian juga ketika tidur tidak terbuka aurat mereka, maka tidak mengapa bagi anak-anak ini untuk tidur. Ma'a ihtiyatihima wa tahaffudhihima hatta la yara mandaran yathiruhu wa yuhiju al-kamin fihi. Ya. Namun harus disertai dengan kehati-hatian, ya. Kedua orang tua harus menjaga jangan sampai anak-anak ini melihat sesuatu yang mempengaruhi, ya, dan memancing syahwatnya. Ya, ini seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi jangan sampai terlihat. Jadi nggak apa-apa anak-anak yang kecil itu tidur bersama orang tuanya, tapi jangan sampai melihat hal-hal yang bisa membangkitkan syahwatnya. Ya, jadi mungkin kalau secara di tataran teknis mungkin nggak apa-apa dia tidur sama orang tuanya. Kalau orang tuanya ingin melakukan hubungan suami istri, tunggu anaknya tidur dan jangan sampai terlihat sama sekali. Jangan sampai terlihat sama sekali. Ya, intinya itu dia tidak melihat apa yang dilakukan oleh bapak dan ibunya dari perbuatan intim suami dan
istri. Lalu beliau menunjukkan dalil. Apa dalilnya? Bahwa mereka boleh tidur bersama orang tuanya selama tidak melihat hal-hal yang tabu tadi. Dalilnya, qad bata Abdullah ibn Abbas inda khalatihi Maimunah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Abdullah bin Abbas, ya, beliau pernah tidur, ya, di sisi bibinya Maimunah atau di rumah bibinya Maimunah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidur dalam satu kamar. Padahal ini bukan anak, tapi keponakan. Abbas, ya, ini adalah keponakannya Maimunah bintul Harith. Ya, ibunya Abbas, Ummu Fadl bintul Harith, ini adalah saudara perempuan dari Maimunah. Maka Abdullah bin Abbas dia pernah menginap di kamar bibinya, dan ketika itu suami bibinya ada bersama sang bibi. Berarti apa? Ada pasangan suami istri, kemudian ada keponakan di kamar tersebut. Ya, boleh. Ya, intinya boleh, tapi harus dijaga. Jangan sampai anak melihat aurat atau melihat hubungan suami istri. Lihat hal-hal yang tabu tadi. Akhraj al-Bukhari wa Muslim. Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim min hadits Ibnu Abbasin, dari hadisnya Ibnu Abbas, annahu bata inda Maimunah ummil mukminin radhiyallahu anha wa hiya khalatuhu. Abdullah bin Abbas pernah menginap di rumah bibinya Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha, dan Maimunah ini adalah bibinya dari sebelah ibu. Qala, maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, fattaja'tu fi ardil wisadah wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi fi tuliha. Maka aku pun tidur, ya, di atas tikar atau di atas permadani di bagian lebarnya. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam dan istri beliau, yakni Maimunah, tidur di bagian panjangnya. Jadi begini hadirin yang dimuliakan Allah, ya, yang namanya permadani atau karpet itu, ya, kan persegi panjang. Maka Abdullah bin Abbas tidur di sisi lebar, ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri beliau tidur di sisi panjangnya. Jadi ini Abdullah bin Abbas, kemudian ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri beliau. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Boleh anak kecil tidur bersama orang tua, ya, selama dia tidak melihat hal-hal yang tidak sepantasnya. Amma idza kana mumayyizan wa balighan wa hunaka takasyuf wa ta'arri fala yabitu hina idin fi wasatin tadhharu fihi al-awrat wa yuhiju fihi al-kamin wa yattali'u fihi, ya, ala su'at. Adapun apabila dia sudah mumayyiz, apalagi sudah balik, kemudian terjadi di sana tersingkapnya aurat, maka hendaknya dia tidak ikut menginap atau tidak ikut tidur bersama kedua orang tua tersebut. Ya, karena ini akan bisa mempertontonkan aurat dan juga bisa memancing syahwat, ya, dan memancing keburukan. Jadi ini perincian tentang kapankah anak itu tidur bersama, sampai kapan dia boleh tidur bersama orang tuanya. Kalau masih kecil dia belum ingat apa-apa, maka tidak mengapa tidur bersama orang tuanya. Kalau misalnya demikian juga kalau dia sudah mulai mumayyiz, boleh saja tidur bersama orang tuanya selama dijaga betul dari tersingkapnya aurat dan dia tidak melihat apa-apa yang memancing syahwatnya. Ya, adapun sudah dewasa maka tidak boleh lagi tidur bersama bapak dan ibunya. Baik, ya jelas ya insyaallah perincian tentang tidur bersama orang tua. Idealnya memang dibedakan kamarnya, jadi orang tua tuh nggak kesusahan, ya, tidak kesulitan, ya, punya kamar sendiri, ya. Kalau ingin melakukan hubungan suami istri mereka bisa bebas sebebas-bebasnya, tidak terganggu dengan kehadiran anak. Seperti yang kita sampaikan waktu tanya jawab kemarin, ya, nggak apa-apa tidur sama ibunya dulu, ya, ibunya tidur satu kamar, setelah anaknya tidur pindah, baru tidur bersama bapaknya. Baik. Sekarang masuk kita dalam bab yang baru, hathul auladi alal ikhtiyari asdiqa as-salihin
wa tahdhiruhum min asdiqa'is su'. Ya. Seorang ayah atau seorang ibu hendaknya mendorong anak-anak mereka untuk memilih teman-teman yang saleh dan mengingatkan mereka dari teman-teman ya yang buruk. Ya. Jadi ini merupakan salah satu kewajiban orang tua. Hendaknya dia menghasung atau mendorong anak-anak untuk memiliki teman-teman yang saleh. Ya. Karena teman yang saleh ini banyak sekali pengaruhnya terhadap anak. Qala wa hadha wajibun 'alal aba, ya, tujahal abnaihim, wajibun 'alaihim an yakhuthuhum 'ala ikhtiyaris sadiq wa ikhtiyarul jalis wa ikhtiyaril anis, ya, wa bayyanu lahum al manafi' fid dunya wal akhirah min wara'i mujalasati salihin wa musadiqatihim, ya, wa makhatira mujalasati asyaririn, ya, wa asdiqai asu. Ini merupakan kewajiban bagi bapak, ya, bagi orang tua kepada anak-anaknya. Wajib bagi mereka untuk mendorong anak-anaknya untuk memilih teman, ya, yang baik, ya, untuk memilih teman akrab dan teman yang baik, ya, teman di mana mereka bergaul bersamanya. Lalu wajib juga bagi mereka untuk menjelaskan apa manfaat dunia akhirat yang didapatkan dari teman yang baik. Jadi anak-anak itu diajak untuk berpikir logis. Kenapa kamu, ya, ayah perintahkan untuk mencari teman yang baik? Kenapa kamu ayah larang untuk berteman dengan teman-teman yang buruk? Ya, karena ada manfaatnya, ada manfaat di balik itu. Demikian juga kita wajib memperingatkan bahayanya duduk dan berteman dengan orang-orang yang jelek. Ya. Baik. Qala 'alal abi an yu'allima waladahu haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terangkanlah, kata beliau, ya, wajib bagi seorang bapak untuk menerangkan kepada anaknya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisil salih wal jalisi su kahamilil misk wa nafikhil kir." Hanya saja permisalan seorang teman yang saleh dan teman yang buruk ini seperti penjual minyak wangi atau seorang peniup tungku api. Hamil mis artinya orang yang menjual minyak wangi. Nafikhil kir artinya orang yang meniup tungku. Jadi bangsa Arab dulu, atau bukan hanya bangsa Arab, ya, orang zaman dahulu, kalau mereka membuat suatu alat dari besi, maka besi itu harus dibakar, ya, di atas tungku sampai dia benar-benar merah membara, baru kemudian dipukul dengan palu besi untuk membentuk besi tersebut. Nah, agar besinya itu melunak, dia harus dibakar di dalam tungku. Nah, ada seseorang yang bertugas meniup tungku tadi agar apinya senantiasa menyala-nyala. Ya. Ya, itulah yang disebut sebagai nafikh al-kir, peniup tungku api. Paham, ya? Gambaran tentang nafikh al-kir, siapa itu peniup tungku api? Ya, ini orang yang bertugas untuk meniup tungku api agar dia senantiasa menyala-nyala ketika terjadi pembakaran besi atau logam. Qala fahamilil miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Adapun penjual minyak wangi bisa jadi dia memberikan hadiah kepadamu. Ya, seorang penjual minyak wangi, ya, kalau misalnya dia sedang memiliki minyak wangi yang minyak wangi ekstra, ya, dia hadiahkan kepadamu. Kamu dapatkan minyak wangi dengan gratis.
Wa imma an tabta'a minhu. Atau kemungkinan yang kedua, engkau bisa mendapatkan atau bisa membeli minyak wangi darinya. Mungkin tidak gratis, tapi mungkin ada potongan harga, atau dia tidak akan menipu kita, dia berikan minyak wangi yang terbaik, atau dia merekomendasikan kepada kita mana minyak wangi yang cocok buat kamu. Nah, ini sebaiknya pakai ini, jangan pakai ini karena ini aromanya orang tua misalnya. Ya. Wa imma antajida minhu rihan thayyibah. Atau paling tidak engkau bisa mendapatkan ya aroma yang wangi, aroma tubuhnya yang wangi. Biasanya orang kalau jual minyak wangi ya tubuhnya juga wangi. Kalau penjual minyak wangi tapi aroma tubuhnya naudzubillah ya maka minyak wanginya bisa jadi tidak laku. Ini perumpamaan teman yang baik. Artinya keberadaan dia akan menjadi sumber kebaikan bagi kita. Seperti pemberi minyak wangi atau sebagai penjual minyak wangi. Ya. Bisa jadi dia memberi hadiah kepada kita, atau bisa jadi kita dipermudah untuk membeli minyak wangi walaupun harus beli, tapi kita dapatkan yang terbaik yang memuaskan hati kita. Atau ya paling tidak kalau kita bareng dia kita bisa mencium aroma yang enak, ya, aroma minyak wangi, aroma yang harum. Ini teman yang baik. Adapun teman yang buruk, wa nafikh al-kir imma an yahriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithah. Adapun peniup tungku api, maka bisa jadi dia akan membakar ya. Keberadaanmu di dekat dirinya ini akan membakar bajumu. Ya, ketika berada di dekat peniup tungku api, ya akan memercik api yang ada di dekatnya. Maka baju kita pun bolong-bolong. Ya, makanya hati-hati kalau kita beli sate itu ya, beli sate jangan dekat-dekat dengan abang tukang satenya ya, yang tukang ngipas satenya. Ya, ketika kita dekat di sana bisa memercik bara api dari sate itu atau dari arangnya sehingga membuat bolong baju kita. Nah, ini peniup tungku ya, ketika kita dekat dengannya maka keberadaan kita di dekatnya bisa membakar baju kita. Wa imma an tajida rihan khabithah. Atau paling tidak engkau akan dapati aroma yang tidak mengenakkan darinya, keringetan ya. Orang yang kerjanya keringetan ya pasti aroma tubuhnya tidak mengenakkan ya. Baik. Wa yu'allimuhu aidan. Nah, ini hadis ini permisalan antara teman yang baik dan teman yang buruk. Ya, teman yang baik kita akan bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan mereka. Adapun teman yang buruk juga akan menyebabkan kita mendapatkan keburukan. Ya. Wa yu'allimuhu aidan ya qaulullahi azza wa jal wal akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Dan orang-orang yang selama hidup di dunia mereka bersahabat, di akhirat nanti mereka akan saling memusuhi kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ketika ada teman yang diajak oleh temannya untuk melakukan keburukan, maka dia akan menyalahkan temannya tadi. Saya melakukan perbuatan dosa ini karena si fulan. Ya, dia teman saya yang mengajak saya. Kemudian si fulan yang mengajak dia melakukan kesalahan, ya itu salahmu sendiri. Itu salahmu sendiri. Kenapa ikut-ikutan? Siapa yang suruh kamu ikut saya? Jadi mereka bercekcokan. Ya, terjadi cekcok antara mereka, saling menyalahkan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau berteman dengan orang yang bertakwa, maka tidak akan saling cekcok. Kenapa? Karena orang yang bertakwa akan senantiasa mengajak kepada kebaikan. Baik, tidak terasa waktu kita habis ya. Insya Allah bagian ini, yakni tentang mengingatkan anak untuk mencari teman yang saleh, ini akan kita bahas, kita ulas lagi pada pertemuan yang akan datang. Dan juga kita akan bahas tema yang cukup menarik tentang bolehkah orang tua memata-matai anaknya. Jadi insya Allah di pekan yang akan datang ada dua tema yang akan kita bahas. Pertama masih berkaitan dengan mencari teman yang baik. Yang kedua tentang memata-matai anak. Nah, ini boleh nggak kita memata-matai anak kita?
Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini materinya. Bagi yang ingin bertanya, ya kami persilahkan. Yang mengikuti di Facebook, silahkan di kolom komentar. Adapun yang di Zoom, maka kami persilahkan untuk bertanya lewat kolom chat.